Selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan selalu berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dan untuk kuasa mujizat-Mu yang bekerja di dalam kami, yang menolong, menyembuhkan, memulihkan kami. Terima kasih untuk hari ini, Tuhan sudah menolong, menyertai kami. Kembali saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Kidung Agung pasal yang ke-6 ayat 12-13. Tertulis demikian. Tak sadar diri aku, kerinduanku menempatkan aku di atas kereta orang bangsawan. Kembalilah, kembalilah ya gadis sulam, kembalilah, kembalilah, supaya kami dapat melihat engkau. Mengapa kamu senang melihat gadis sulam itu? Seperti melihat tari-tarian perang. Saudara yang dikasih Tuhan, di tahun 1992 ada sebuah telenovela berjudul Maria Mercedes. Telenovela ini mengisahkan seorang gadis miskin yang kemudian berjumpa dengan seorang pria kaya yang tampan. Kehidupannya kemudian berubah 180 derajat. Ia menjadi seorang wanita yang kaya raya. Telenovela di era tahun 90-an umumnya mengangkat tema seperti ini. Seorang perempuan miskin yang sering direndahkan, dibully, dihina, tapi kemudian menikah dengan pria yang kaya. Dan kisah-kisah seperti ini ramai ditonton. Dalam kitab Kidung Agung, kita juga melihat hal yang mirip dengan hal itu. Dalam Kidung Agung pasal 6 ayat 12-13 ini tertulis, tak sadar diri aku, kerinduanku menempatkan aku di atas kereta orang bangsawan. Kembalilah, kembalilah ya gadis sulam, kembalilah, kembalilah, supaya kami dapat melihat engkau. Mengapa kamu senang melihat gadis sulam itu, seperti melihat tari-tarian perang? Gadis sulam yang dituliskan dalam ayat ini awalnya adalah seorang gadis yang menjadi penjaga kebun anggur. Kulitnya hitam karena terbakar matahari. Tapi ia dicintai oleh raja dan dirinya pun mencintai sang raja. Tanpa dia sadari, posisinya diangkat. Dia tidak lagi berjalan di atas debu tanah, tapi dibawa naik ke atas kereta kerajaan. Ada sebuah pesan dalam ayat ini, bagaimana cinta mengubahkan status dan keadaan orang yang dicintai. Cinta sang raja membuat sang gadis sulam merasa mulia, bukan lagi seorang hamba yang hina. Dalam kehidupan rumah tangga atau pernikahan, suami atau istri hendaknya mengangkat martabat dari pasangannya. Cinta itu harus mengangkat, bukan sebaliknya merendahkan. Suami harus mengangkat sang istri sehingga istri dimuliakan. Istri pun demikian. Sikap dan cintanya hendaknya mengangkat sang suami, bukan sebaliknya merendahkan atau menjatuhkan. Suami yang baik akan memperlakukan istrinya sedemikian rupa sehingga istri merasa seperti seorang ratu, bukan seorang pembantu. Dan istri yang baik akan menghormati suaminya, sehingga suami merasa seperti seorang raja yang dihormati, dikagumi, bukan seorang pecundang atau seorang kacung yang selalu disuruh dan direndahkan. Cinta kasih itu mengangkat, bukan menjatuhkan. Cinta kasih itu menghormati, bukan merendahkan. Demikianlah cinta Allah kepada kita, saudara.
Cinta Tuhan yang Dia nyatakan kepada setiap kita yang adalah orang-orang berdosa, yang tidak layak di hadapannya. Kasih karunia Tuhan mengangkat kita. Kasih karunia Tuhan memurnikan kita, mengampuni kita. Kasih karunia-Nya menerima kita, bahkan mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya, menjadi pewaris kerajaan sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah dalam kehidupan rumah tangga atau pernikahan atau keluarga kita, cinta kasih yang kita nyatakan mengangkat orang-orang lain yang kita sayangi. Seperti Tuhan Yesus yang telah mengasihi kita dan mengangkat kita dalam kemuliaan, biarlah kasih kita juga kepada orang-orang lain memuliakan mereka, terlebih khusus dimulai dari dalam rumah tangga atau keluarga kita. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya untuk senantiasa hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang menolong kami untuk mengerti bagaimana seharusnya kami mengasihi, mencintai pasangan hidup yang Tuhan sudah berikan untuk kami. Juga menghargai orang-orang lain di sekitar kami, mulai dalam keluarga kami masing-masing. Seperti Tuhan telah mengasihi kami, menerima kami, mengangkat kami, memberi kami kemuliaan oleh kasih karunia-Mu. Tolong kami juga supaya kami dapat bersikap demikian terhadap orang-orang di sekitar kami, khususnya dalam rumah tangga dan keluarga kami masing-masing. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus supaya kami sungguh-sungguh menghidupi akan firman-Mu dan berjalan dalam kebenaran-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Berikanlah kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan serta mujizat-Mu bagi setiap kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Dan curahkanlah Roh-Mu agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpinlah kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.